bulan Mei. Ada apa sih di bulan Mei? Ada gerhana, double gerhana ya kan? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti biasa, nggak lepas dari contekan gue, ya kan? Kita lihat untuk semua zodiak, pengaruhnya apa sih? Kedua gerhana, matahari dan bulan, berdasarkan astrologinya dan tarot kalian. Oke? Check it out. Kami mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Dengan segala pergerakan planet yang ada di bulan Mei, kita lihat nanti ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton ketiga sun sign, moon sign, juga rising sign kalian. Karena gue buka 12 kartu dan gue lagi bacain Capricorn, rumah pertama pasti rumahnya Capricorn. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesen ya bisa jadi buat kalian juga ya. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton Fortune Star 222, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi ya, yang menjelaskan di situ ada 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumah astrologinya. Itu sangat bisa membantu kalian untuk paham bagaimana gue baca tarot, karena emang kayaknya beda banget dengan biasanya orang baca tarot. Oke. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat energi dan fokus kalian di bulan Mei dan apa yang akan terjadi pada Capricorn di bulan Mei. 3 kartu aja please. Wow. Snake, Mice. Ini apa sih namanya, lupa gue. Ini transition ya. Ya itu transition, transformation. Under the deck, fish. Capricorn kalian kena banget ya. Emang udah mungkin udah beberapa tahun terakhir ini ya, energi kalian agak-agak wow karena Pluto ada di Capricorn. Anyway, jantung bacaan kalian Mice, tikus. Ini kekhawatiran, kecemasan kalian sendiri ya. Yang kalian perlu ketahui, yang bikin cemas itu adalah kecemasan itu sendiri. Selebihnya nggak ada. Untuk punya masalah itu gampang. Coba aja mulai mikir, pasti masalah langsung aja. Coba kalau nggak dipikirin, nggak masalah kan? Ya, anyway, tentang snake, tentang modus-modus, tentang sifat yang manipulatif, ya, energi-energi manipulatif yang ada di sekitar kalian mungkin. Bahkan mungkin kalian sudah tidak merasakan energi yang kalian miliki itu adalah energi kalian. Kalian merasa dimanipulasi atau termanipulasi. Energi Scorpio, energi Pluto itu sendiri. Dan Pluto retrograde di Capricorn tanggal 29 April bersama dengan Merkuri masuk ke Gemini, pulang ke rumahnya karena planetnya Gemini itu planet Merkuri. Merkuri itu tentang mindset, pikiran, mindset, persepsi, komunikasi, ya, pengetahuan kita yang kita miliki, edukasi, pengetahuan, pengalaman yang kita miliki dari kecil hingga saat ini, ya. Dan tentang kakak, adik, ya. Mais ini energinya Merkuri. Merkuri masuk ke Gemini. Dan ini energi Pluto yang retrograde di Capricorn. Retrograde itu Pluto bukannya dia mundur, enggak, dia station, dia diam. Tapi buminya yang bergerak ya. Jadi kelihatannya mundur. Nah, di situ persepsi kita juga ditarik keluar dari pengalaman-pengalaman yang membentuk persepsi kita dan mindset kita sendiri. Okay.
ditampilkan lagi untuk menciptakan perubahan itu sendiri, transformasi itu sendiri. Energi Pluto. Dan alam bawah sadar kalian, it's all about money. Tapi di bawahnya ada the three, karma. Dan tanggal 30 April, ya gue masukin ke sini lagi supaya masuk ke bulan Mei-nya lebih enak ya jelasinnya. Masuk ke bulan Mei, ini kita masuk ke musim gerhana matahari tanggal 30 April di Taurus, dan tanggal 16 Mei gerhana bulan di Scorpio. Scorpio itu Pluto, right? Karena untuk Pluto retrograde, Capricorn itu kena cardinal signs ya. Cardinal signs itu Capricorn, Aries, Libra, juga apalagi yang kurang ya, Cancer itu kena berasa banget gitu loh energi Pluto retrograde-nya yang cardinal signs. Jadi termasuk kalian. Dan mungkin buat Capricorn karena Pluto sekarang ada di 28 derajat ya, 28 derajat retrograde sampai 26 derajat, dan dia akan mencapai balik ke maju ke 29 derajat itu tahun 2023. Tahun depan baru kalian akan ngebungkus semua ya semuanya itu. Dan kalian akan mulai baru lagi ketika Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Kurang lebih gitu. Pluto itu jalannya lama banget, geraknya lama banget, pelan banget. Karena dia outer planet, bukan personal planet. Dan Tri ini tentang karma, tentang memori, tentang history, juga kesehatan kalian sendiri. Nah, gerhana bulan dan gerhana matahari ini ya, kalau tahun ini kita masuk ke North Node dan South Node axis Taurus Scorpio, tahun lalu kita Gemini dan Sagittarius gitu ya. Itu semua gerhana ini, musim gerhana ini tentang karma lama yang kita harus lepaskan dan karma baru yang ingin kita ciptakan. Dan lebih tepatnya tentang material, keseimbangan antara material dan spiritual. Oke. Dimana kita setiap kali masuk ke aspek yang berbeda dari dalam kehidupan kita sendiri, kita punya banyak karma gitu kan yang kita harus hadapi. Nah, aksis Taurus Scorpio ini sampai 2 tahun ke depan di aksis ini. Kita lihat ya nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya, maksudnya dengan Lucky Tarot ya. Aksis Taurus sama Scorpio itu di mana? Di rumah keberapa? Oke. Langsung aja ya ke Lucky Tarot. Apa yang Kapi perlu ketahui dengan segala perubahan energi semesta yang ada di bulan Mei ini? Apa dampaknya dalam segala aspek kehidupan Kapi? Ada yang sakit. Apa dampaknya untuk Kapi? Segala perubahan energi semesta di bulan Mei. Rumah pertama The Devil, karena gue lagi bacain Capricorn, rumah pertama selalu rumahnya Capricorn. Lebih spesifik Capricorn rising sign ya. Tapi bisa juga kalian Capricorn sun sign atau Capricorn moon sign nonton ini, karena mungkin ada beberapa yang memang sinkron dengan kalian. Rumah pertama Capricorn, rumah kedua The Emperor, rumah ketiga The Empress, rumah keempat High Priestess, rumah kelima The Tower, rumah keenam The Lovers, rumah ketujuh The Hermit, rumah kedelapan The Temperance, rumah kesembilan The Fool, rumah ke-10
The World. Rumah ke-11 Justice. Rumah ke-12 The Magician. Alam bawah sadar kalian Judgment. Kita langsung lihat ya solar. Kita bahas di sini balik lagi ke Pluto retrograde. Pluto retrograde di Capricorn, rumah pertama kalian. Rumah pertama itu tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, kesan dan citra apa yang kalian ciptakan untuk sekitar kalian, melihat opini orang terhadap kalian gitu. Kalian dapat the devil. Kalian sendiri. Ini energi Capricorn ya. Artinya it's all you are completely yourself. Artinya kalian sudah menjadi diri kalian sendiri. You are exactly you are gitu. Buruk udah devil enggak? Tapi ada sifat keterikatan di situ. Karena Capricorn itu di bawah planetnya Saturn. Saturn itu malefic karma duniawi, karma duniawi. Karena Saturn itu dia yang nge-govern segala hal yang sifatnya duniawi. Dia yang punya institusi, struktur, fondasi, peraturan-peraturan, dia yang punya kuasa segala macam, itu Saturn. Di hari Saturday, di hari ke-6 itu hari Sabtu, itu harinya Capricorn. Capricorn itu pekerja keras ya, pekerja keras, suka kerja keras. Dia sangat bertanggung jawab. Masalah waktu, ruang, disiplin, tanggung jawab. Capricorn dia sangat nail it gitu, sangat bertanggung jawab. Dan disitulah gitu yang namanya the devil. Sangat disiplin segala macam ya. Orang melihat kalian sangat disiplin, sangat bertanggung jawab ya. Relax dikit lah gitu kan, chill out lah. Dan Pluto retrograde di situ. Jadi mungkin kalian lagi kilas balik nih dengan energinya Pluto retrograde ya. Kalian lagi melihat, enggak untuk semua Capricorn ya. Kalian mungkin mulai menyadari sekarang dengan energi Pluto retrograde itu kalian dibuat untuk melihat kenapa atau dasar apa kalian melakukan apapun yang kalian sedang lakukan. Kenapa kalian melakukan hal-hal yang biasa kalian lakukan, kebiasaan-kebiasaan kalian, break the pattern gitu. Jadi tugasnya Pluto itu hanya dengan retrograde-nya, tugasnya Pluto itu hanya memberi kalian penglihatan kembali dengan menghadirkan energi-energi lama kalian sendiri, pengulangan-pengulangan itu, supaya kalian bisa melihat kenapa kalian melakukan itu gitu. Menyadari itu pilihan kalian sendiri loh. Kebiasaan yang kenapa kalian lakukan itu, kalian sadari gak sih? Jangan-jangan kalian gak sadari. Karena kalian sudah otomatis reflektif ya, melakukan segala sesuatu berdasarkan entah itu dogma, entah itu doktrin, entah itu ajaran-ajaran yang memang ditanamkan pada diri kalian dari kecil. Oke. Pluto retrograde, dan tanggal dan hari yang sama, tanggal 29 April Merkuri masuk ke Gemini. Pulang ke rumahnya, karena Merkuri itu planetnya Gemini. Dan Merkuri itu tentang mindset, persepsi, komunikasi, segala pengetahuan, wawasan, pengalaman yang kalian dapatkan dari kalian kecil hingga saat ini. Gemini buat kalian itu ada di rumah ke-6. Coba lihat di rumah ke-6 kalian dapat apa? The Lovers, energi Gemini itu sendiri. Kalian minta untuk bercermin. Mindset atau persepsi yang kalian miliki itu berdasarkan pengalaman-pengalaman, terbentuk karena pengalaman dan pengetahuan edukasi yang kalian dapatkan.
segala hal itu sifatnya netral. Kita diajarkan kalau gelas itu, kalau cangkir itu, kalau ini itu namanya tutup cangkir. Tugasnya untuk nutup cangkir. Kalau kita nggak diajarkan, mungkin kita nggak tahu itu apaan. Ya. Kalian diminta untuk bercermin dengan Merkuri masuk ke rumah keenam kalian. Rumah keenam itu tentang dalam kebiasaan kalian sehari-hari, rutinitas kalian, kesehatan kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Dan di Gemini itu juga ya, Lilith ya udah siap meninggalkan Gemini, akan masuk ke Taurus. Lilith itu bagaimana kalian merasa tertekan, hal-hal yang sifatnya kalian merasa kalian gak ungkapin, tapi ya udahlah gitu, kalian terima aja gitu. Kalian mungkin sudah mulai bisa menyadari itu karena Lilith udah siap masuk ke Taurus. Ya. Kalian siap pecah kurang lebih gitu. Kalian siap mengekspresikan apapun yang udah kalian gak bisa tolerate lagi, tolerate lagi. Dan di Gemini 24 derajat itu juga ya, itu ada Ceres. Ceres itu planetnya Taurus bersama dengan Venus ya. Lagi-lagi ada solar eclipse di Taurus. Nah, Ceres itu tentang agrikultur, juga tentang suffering, penderitaan ya. Tentang kemarahan, anger, tentang kecemasan, anxious. Juga di situ. Mungkin beberapa dari kalian lebih sifatnya cenderung ke bertani, bercocok tanam ya, tentang makanan ya, tentang supplier food ya, food supplier. Untuk beberapa dari kalian hanya tentang suffering di keseharian kalian. Itu dualitas dari Ceres itu sendiri. Membumi ya. Taurus itu juga elemen tanah seperti Capricorn. Dan karena Ceres itu punya Taurus ya, solar eclipse tanggal 30 di Taurus. Rumah Taurus di mana? Di rumah kelima. Tentang love affair, romance, tentang kreativitas, tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang masa kecil kalian, tentang jiwa kanak-kanakan kalian, tentang bagaimana kalian having fun. Taurus di situ di rumah kelima. Kalian dapat The Tower. Sesuatu yang sifatnya mendadak, perubahan mendadak ya. Suatu perubahan yang sifatnya mendadak dan agak shocking. Dan ini energi Mars ada di Pisces. Karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru, jadi mungkin kalian sudah cukup mentoleransi apapun itu yang kalian selama ini terima aja. Kalian siap meledak. Kalian siap meledak. Karena kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Karena di rumahnya Pisces, ya, ada Neptune, Jupiter, Mars, Venus juga di situ. Ya, itu di rumah ketiga buat kalian. Rumah ketiga itu rumahnya Merkuri. Tentang lagi-lagi komunikasi, mindset, persepsi. Ya. Nah, di rumah Pisces itu ada Venus juga. Ini energi Venus ya. Venus ada di Pisces. Dan Venus itu tentang apa? Tentang money, tentang value system kalian, bagaimana penilai kalian, cara kalian menilai, tentang penilaian kalian, tentang segala hal yang sifatnya bernilai buat kalian tuh apa yang buat kalian bernilai, dan bagaimana kalian menilai, bagaimana kalian mencintai, bagaimana kalian menghargai, mengapresiasi bahkan diri kalian sendiri juga orang lain. Value system. Dan Venus itu juga tentang relationship dengan orang lain, sesama, bahkan juga dengan our higher self, dengan kesadaran tertinggi kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri, dengan diri kita sendiri, dengan diri kalian sendiri. Dan harmoni Venus, dan juga sangat nyeni loh Venus itu.
Apalagi di situ ada Jupiter sama Neptune yang sangat watery ya. Jadi mungkin buat kalian persepsi kalian sendiri itu sangat istilahnya karena kalian lagi gemuruh gitu loh. Kalian ingin melampaui batas-batas kalian sendiri karena Jupiter di situ. Dan Neptune, segala imajinasi kalian, mimpi kalian, ya. Apa yang kalian ingin capai, visi kalian sendiri. Ya. Kalian udah gatel pengen melakukan suatu perubahan. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan melampaui batas-batas kalian sendiri. Meng-create sesuatu yang baru. Jadi energi solar eclipse gerhana matahari di Taurus karena ada Uranus juga di situ. Di Taurus ada Uranus dan North Nodes. North Nodes sampai 2 tahun ke depan. Sedangkan Uranus sampai tahun 2026 di situ. Uranus itu planet rebellion. Dia pemberontak. Dia selalu menanyakan status quo. Kalau emang gak cocok ya karena energinya Uranus itu juga tentang inovator, pendobrak. Dia akan selalu menanyakan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kalian sendiri. Udah saatnya berubah, Cappy. Pluto di kalian loh. Plus Saturn tahun 2020 masuk ke Aquarius. Sebelumnya kan Saturn ada di Capricorn. Jadi sebenarnya Capricorn ini lagi gokil banget sih. Akhir-akhir 5 tahun terakhir ini mungkin ya. Kalian memang diarahkan untuk perubahan yang besar, untuk menciptakan fondasi yang jauh lebih solid sesuai zamannya gitu lah kurang lebih, yang lebih manusiawi mungkin ya. Karena Saturn udah masuk ke Aquarius. Kesadaran bukan hanya sekedar materi, tapi juga spiritual. Oke, langsung ke tanggal 2 Mei ya. Venus masuk ke Aries dan meninggalkan Pisces. Di rumahnya Aries itu ada di rumah ke-4 buat Capricorn ya. Itu kalian dapat High Priestess. Ada rahasia-rahasia semesta. Ada rahasia-rahasia, ada yang kalian harus dalami, sifatnya spiritual dan sangat emosional. Rumah ke-4 itu tentang home, family, dan tradisi. Lihat gambarnya. Kalian harus pelajari lebih dalam lagi tentang tradisi home, family kalian sendiri untuk menyingkap rahasia-rahasia di balik keberadaan kalian sendiri, eksistensi kalian sendiri, karena itu sangat mempengaruhi sisi emosional kalian, stabilitas emosional kalian. Dan ini balik lagi ke energi Pisces. High Priestess energi Pisces mengenai Cancer, yang mana di Pisces ada di Empress. Mungkin kalian yang mau pindah rumah, atau kalian mau mencoba untuk memulai tradisi yang baru, atau rumah tangga baru, atau ada yang mau melahirkan, bisa jadi. Oke. Tanggal 3 Jupiter sextile Pluto retrograde di Capricorn. Artinya sextile itu mensupport, ngedukung penuh untuk perubahan ya. Jupiter itu planet keberuntungan. Jadi kalau kalian menyadari kalau kalian butuh berubah ya, untuk perubahan-perubahan yang kalian sadari itu Jupiter keberuntungan itu akan berpihak pada kalian. Kalian akan mendapatkan berkah spiritual itu sendiri. Nah, Jupiter lagi di Pisces. Pluto retrograde di Capricorn, ada the devil. Nah, kita selalu punya dualitas itu kan. Setan sama malaikatnya ada dalam diri kita semua kok, neraka dan surga ada dalam diri kita sendiri kok. Saat ini bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, di situ ada neraka, ada surga. We create. Kita menciptakan neraka dan surga itu sendiri.
Sadarin itu. Tanggal 10 Merkuri retrograde di Gemini. Merkuri retrograde di Gemini. Kembali untuk bercermin dalam kebiasaan kalian, dalam sehari-harian, dalam rutinitas kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain untuk kesehatan kalian sendiri. Karena semuanya itu buat gua hanya ada satu hukum yang nggak bisa diganggu gugat, yaitu sebab dan akibat. Kita sebagai pencipta dari apapun yang terjadi pada kita, sebab dan akibat. Merkuri retrograde di Gemini. Jelas balik. Masih tanggal 10 Jupiter masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Teralala. Go grab it girl. Jupiter berkah itu. Kalian harus jemput bola. Bukan waktunya lagi untuk nunggu, waktu dan tepat gitu. Waktu dan ruang yang tepat gitu. Enggak. Karena ada di Aries. Aries itu selalu tentang tindakan. Apa yang kalian lakukan untuk mendapatkan yang kalian mau. Jupiter akan memberi. Nah, masuk ke Aries, balik. Tindakan kalian apa? Untuk menyingkap semua rahasia di balik eksistensi kalian sendiri, di balik stabilitas emosional kalian sendiri. Di dalam rumah, family, tradisi ya, leluhur, atau ya kalau kalian ingin pindah rumah, kalau ada kalian ingin menyingkap itu semua, karena mungkin kalian untuk bisa menciptakan karma yang baru, kalian diminta untuk lebih mengerti dulu sejarah dari keberadaan kalian. Maksudnya kenapa kalian sekarang begini, sekarang di kondisi situasi yang saat ini kalian alami. Tanggal 16 gerhana bulan di Scorpio. Di Scorpio itu ada South Node, ekor naga, dimana ekor naga itu maksudnya segala hal yang kita sangat melotok, kita sangat paham, kita udah fasih gitu. Scorpio buat kalian itu di masalah society, komunitas, network, pertemanan, persahabatan, aspirasi yang kalian ingin, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan, tentang harapan-harapan terhadap komunitas kalian sendiri. Kalian sangat tahu bagaimana membangun itu semua. Scorpio, South Nodes di situ. Dan di rumahnya Scorpio itu di rumah ke-11, ya, kalian dapat Justice. Ini energi Libra. Kalian mencoba mencari keseimbangan, menciptakan balance ya, antara apa yang kalian berikan dan apa yang kalian dapatkan. Libra itu ada di rumah ke-10, rumah kalian sendiri secara original ya. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, long term goals. Dan ada apa? Ada the word. Energi Saturn. Saturn itu yang punya apa? Capricorn. Tentang fondasi, disiplin, tanggung jawab, tentang struktur, tentang peraturan, tentang segala hal yang sifatnya duniawi tadi, karma duniawi. The Devil sama The World. Nah, Saturn ini sekarang lagi ada di Aquarius, walaupun planetnya kalian sendiri juga ya. Aquarius itu ada di mana? Di rumah kedua buat kalian. Tentang materi, possession, belonging. Segala hal yang sifatnya materi, mewujud, termasuk body, termasuk fisik kita sendiri. Termasuk nilai, value. Bagaimana kalian menilai
menghargai, bisa itu properti, warisan, keluarga, anak, tanah ya, rumah, whatever, pekerjaan, penghasilan. Kalian dapat The Emperor di rumah kedua. Kepemilikan ya, jelas. The Emperor, energi Mars. Energi Aries. Kalian merasa punya kendali. Mungkin biasanya kalian punya kendali. Kalian bisa menentukan nasibnya. Sehingga kalian menuntut keadilan untuk keseimbangan dalam memberi dan menerima. Itu, dan di rumahnya ini energi Aries, di rumahnya Aries balik lagi ke rumah keempat, High Priestess. Kalian merasa terikat, bukan terikat ya, jadi kalian merasa kalian punya kendali, kuasa, power ya untuk merealisasikan, mewujudkan empire kalian gitu, untuk hal-hal yang sifatnya materi untuk kalian miliki gitu. Kalian bisa merealisasikan itu semua. Mungkin pada kenyataannya kalian merasa justru ada mayem aja gitu. Jadi ada misteri di balik itu. Tentang bagaimana kalian ya, Venus, Jupiter, Neptune di situ semua, Mars juga di situ akhir April. Ini ada kalian terbentur pada hal-hal yang sifatnya misteri, yang kalian harus pelajari lebih dalam lagi. Biasanya bisa kok gitu loh. Biasanya mampu menciptakan apapun, membangun apapun ya. Kali ini apapun usaha lo nggak kena gitu, karena lo berhadapan dengan misteri itu sendiri yang di luar kuasa lo. Karena ini energi Pisces. Pisces itu originalnya di rumah ke-12, segala hal yang sifatnya alam bawah sadar ya. Oke. Sekarang kita lihat tanggal tanggal 10 Merkuri retrograde di Gemini, bercermin ya. Udah ya tadi ya. Udah sorry tanggal 20 matahari meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Setelah kalian melakukan gebrakan-gebrakan, mungkin kalian mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Kalian melepaskan apapun yang biasanya kalian nikmati dalam melakukan, entah itu hobi kalian, kreativitas kalian, entah itu romance ya, bahkan love affairs ya. Akan ada pencerahan karena matahari masuk ke Gemini. Akan ada pencerahan dalam sudut pandang kalian, kalian berpersepsi atau mindset kalian sendiri tentang dasar-dasar kenapa kalian melakukan apa yang kalian lakukan. Selama season Gemini ya, bukan pada tanggal itu maksudnya, karena pakai proses tetap. Tanggal 22 Merkuri lanjut retrograde kembali ke Taurus. 2 hari lagi kalian pecah lagi. Karena mungkin kalian shock dengan nilai-nilai yang kalian baru sadari, yang selama ini kalian pegang ternyata sudah tidak, istilahnya kalian baru sadarin kebiasaan-kebiasaan lama kalian atau keyakinan-keyakinan lama kalian itu yang menyebabkan kalian sampai pada kondisi saat ini yang kalian alami gitu. Kurang lebih gitu, karena ada Tower.
Balik lagi ke situ. Tanggal 24 Mars masuk ke Aries, ninggalin Pisces. Jadi kalian ingin memulai sesuatu, balik lagi, ketarik lagi. Kalian udah siap melakukan sesuatu, punya tekad, punya keinginan, punya persepsi mindset yang udah siap untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi ternyata kalian kembali lagi ke misteri tadi. Mars masuk ke Aries. Tindakan kalian apa untuk mempelajari, untuk mendalami misteri-misteri tadi yang mengikat kalian untuk mencapai apapun yang kalian ingin capai. Jadi lagi-lagi ya, gerhana season ini tentang karma lama dan karma baru. Kita harus bisa melepaskan karma lama untuk menciptakan karma yang baru ya. Dan proses untuk memahami karma yang mana sih yang harus gue lepaskan gitu ya. Lagi-lagi Taurus itu ada di rumah kelima ya, tentang romance, love affairs, anak-anak, tentang kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian mencari kesenangan. Itu Taurus di situ, Uranus di situ, North Node di situ sampai 2 tahun ke depan. Dan Scorpio itu tentang society kalian, tentang komunitas kalian, network kalian sendiri, aspirasi dan bagaimana kalian menjaga keseimbangan dalam berkorelasi, dalam berrelationship dengan sesama, dengan orang lain, bahkan dengan diri kalian sendiri. Kalian jadi selama 2 tahun ke depan arahnya itu akses Scorpio Taurus ya. Karma lamanya ada di situ, pertemanan, network, bagaimana kalian membangun society kalian dan apa yang kalian senang lakukan. Fokus kalian itu di mana? Tanggal 28 Venus masuk ke Taurus ya. Kalian jadi magnet. Mungkin di rumah kelima itu Venus masuk ke situ. Jadi begitu kalian menyadari itu semua, kemana kalian ingin, kalau kalian bisa menikmati apapun yang kalian lakukan gitu, dalam berkreativitas, dalam mengekspresikan diri tidak terikat oleh apapun ya. Termasuk dengan bertanggung jawab, disiplin dan terlalala itu ya, yang memang Capricorn sangat atau untuk beberapa dari kalian itu juga tentang materi yang mengikat kalian. Kalau kalian harus memiliki ini, harus punya ini, harus punya itu, harus status kalian harus begini, harus begitu ya, karena Taurus itu juga tentang stabilitas, institusi, tradisi, komitmen. Kalian harus gini, harus gitu. Nah, sehingga kalian tidak lagi menikmati gitu. Venus di situ. Venus itu kan tentang money, value system kalian, bagaimana kalian dengan dasar apa sih kalian menjalin hubungan itu, melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan cinta nggak sih? Gitu. Planet cinta atau berdasarkan keharusan. Tanggal 30 New Moon di Gemini. Kalian mulai dengan menyadari itu, kalian mulai setelah bercermin ya, Mercury retrograde. Sekarang itu kalian mulai siap break the pattern, membongkar kebiasaan-kebiasaan lama dan membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Alam bawah sadar kalian, Judgment, energi Scorpio. Kalau kalian selama ini selalu berkompromi, di rumah Scorpio ada Justice, energi Libra.
penilaian kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki keadaan atau mengakhiri sebuah keadaan dengan pendekatan yang berbeda ya. Kalian diminta untuk lebih balance, seimbang dengan adil pada diri kalian sendiri. Energi judgment. Anyway, segitu aja, semoga resonansi berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan kalau kalian butuh personal reading, entah itu bisnis, pekerjaan, bahkan yang punya businessman atau women ya, gue bisa baca juga untuk perusahaan. Jadi kontak gue aja, itu tertulis di box description bagaimana untuk kontak gue. Oke?